Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang bisnis proses manajemen. Perkembangan yang pertama yaitu proses bisnis. Perkembangan pasar yang bergerak menjadi sangat kompetitif dan persaingan bisnis yang semakin kompleks dan ketat menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan. Kecepatan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut untuk merespons setiap kejadian dan masalah dengan cepat dan tepat pula. Oleh karena itu, kecepatan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan nilai kompetitif suatu perusahaan. Masalah yang sering terjadi adalah perusahaan gagal atau terlambat dalam merespon tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Misalnya, banyak perusahaan yang sangat lambat dalam mengidentifikasi peluang bisnis baru dalam mendapatkan langkah yang dilakukan oleh pesaing. Selanjutnya, perusahaan terkadang cenderung reaktif dan tidak dapat mendeteksi masalah secara dini yang sangat kontraproduktif bagi perusahaan dalam menghadapi perkembangan bisnis di zaman sekarang ini. Oke, yang selanjutnya ini adalah slide yang berisi flowchart atau diagram alir suatu contoh project bisnis proses manajemen. Kita bisa lihat di sini, jika ada satu pesanan yang masuk akan ada decision apakah itu penting, dan jika penting apakah kepentingan itu sangat mendesak. Jika iya, apakah akan kita lakukan. Jika iya, maka akan kita lakukan. Jika tidak, maka akan dikesampingkan. Oke, selanjutnya adalah bahan-bahan dari bisnis proses. Bisnis proses manajemen meningkatkan kualitas proses bisnis dengan menyediakan mekanisme umpan balik yang lebih baik. Tinjauan terus-menerus dan waktu nyata akan membantu perusahaan mengidentifikasi masalah dan kemudian menyelesaikannya lebih cepat sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu setiap solusi manajemen proses bisnis atau BPM memiliki 4 komponen utama, yaitu pemodelan. Pemodelan adalah pengguna dapat menentukan dan merancang struktur setiap proses bisnis secara grafis. Manajer proses dapat merancang proses dan semua elemen, aturan, subproses, dan proses paralel. Penanganan pengecualian yang mudah, penanganan kesalahan dan alur kerja tanpa perlu keahlian pemrograman khusus, dan menghubungkan setiap elemen dalam proses sehingga elemen tersebut dapat berkolaborasi dan bertukar informasi untuk mencapai tujuan mereka. Pada tingkat aplikasi ini dapat diartikan sebagai pengguna antarmuka pemrograman aplikasi atau API dan perpesanan untuk pengguna. Ini berarti ketersediaan ruang kerja di komputer atau perangkat nirkabelnya untuk melakukan tugas sesuai dengan perannya dalam bisnis proses. Yang ketiga yaitu dalam 2 kolom. Pengawasan penggunaan dapat memantau dan mengontrol kinerja proses bisnis yang sedang berjalan dan kinerja masing-masing personel yang terlibat dalam proses bisnis. Pengguna juga dapat memperoleh informasi tentang proses yang sedang berlangsung dan yang sudah dilengkapi beserta data yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu optimasi, yaitu pengguna dapat menganalisis dan memantau sebuah proses bisnis, efisiensi spot, dan juga memungkinkan pengguna untuk ambil tindakan dengan cepat dalam mengubah proses menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu asal-usul dan cerita dari BPM. Yang pertama yaitu organisasi fungsional. Ide kunci dari BPM adalah untuk fokus pada proses ketika mengatur dan mengelola pekerjaan dalam suatu organisasi. Di zaman kuno, bersamaan dengan munculnya kota-kota dan negara-negara kota, ini berhasil. Struktur berdasarkan generalis mulai berkembang menuju apa yang dapat dicirikan sebagai spesialisasi tingkat menengah. Tingkat spesialisasi pekerja abad pertengahan yang lebih tinggi ini bergeser lebih jauh ke arah suatu bentuk spesialisasi murni selama revolusi industri kedua antara paruh abad ke-19 dan Perang Dunia Pertama. Nama yang tak terpisahkan terkait dengannya adalah nama Frederick W. Taylor, yaitu pada tahun 1856 sampai 1915,
yang mengusulkan seperangkat prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang dikenal elemen kunci dalam pendekatan Taylor adalah bentuk ekstrim dari pembagian kerja. Efek samping dari ide Taylor dan orang-orang sezamannya adalah munculnya kelas profesional yang sama sekali baru, yaitu manajer-manajer bertanggung jawab untuk menentukan sasaran produktivitas bagi individu dan memastikan bahwa sasaran tersebut harus terpenuhi. Dua, alasan munculnya BPM yaitu kelahiran dan proses berpikir. Elemen kunci dalam studi kasus ini adalah bahwa masalah kinerja yang bermasalah yaitu jumlah waktu dan sumber daya yang berlebihan yang dihabiskan untuk memeriksa dokumen dalam hutang dagang didekati dengan mempertimbangkan keseluruhan proses. Dalam hal ini, Departemen Utang Usaha memainkan peran penting dalam proses pembelian secara keseluruhan, tetapi proses tersebut juga melibatkan tugas-tugas oleh staf Departemen Pembelian, Gudang, dan oleh vendor. Terlepas dari hambatan ini, perubahan dibuat oleh seluruh proses perubahan multi cabang, termasuk perubahan informasi atau pertukaran informasi, perubahan teknologi dan yang berisi database, terminal, dan perubahan struktur atau pemeriksaan seperti kebijakan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah kebangkitan dan kejatuhan BPR. Adopsi konsep manajemen yang disebut sebagai Business Process Redesign atau Business Process Reengineering sering disingkat BPR. Namun, antusiasme BPR memudar pada akhir 1990-an. Banyak perusahaan yang menghentikan proyek BPR mereka dan berhenti mendukung inisiatif BPR lebih lanjut. Dalam analisis retrospektif, sejumlah faktor dapat dibedakan. Satu, yaitu penyalahgunaan konsep. Dua, radikalisme berlebihan. Ketiga, mendukung ketidakdewasaan. Selanjutnya, dua peristiwa penting menghidupkan kembali beberapa gagasan di balik BPR dan meletakkan dasar bagi munculnya BPM. Pertama-tama, studi empiris menunjukkan bahwa organisasi yang berorientasi proses yaitu organisasi yang berusaha meningkatkan proses sebagai dasar untuk mendapatkan efisiensi dan memuaskan. Selanjutnya di sini terdapat gambar siklus hidup BPM. BPM mengalami proses yaitu yang pertama penemuan proses, analisis proses, selanjutnya desain ulang proses, lalu implementasi proses, dan yang terakhir adalah stakeholder dalam siklus hidup BPM. Yang pertama yaitu tim manajemen, yaitu Chief Executive Officer atau CEO yang bertanggung jawab atas keberhasilan bisnis secara keseluruhan dari perusahaan. Yang kedua itu adalah analisis proses. Analisis proses adalah yang bertugas untuk melakukan identifikasi proses, penemuan khususnya dalam proyek pemodelan, aktivitas analisis dan desain ulang. Selanjutnya itu adalah top RE atau pemilik proses. Pemilik proses bertanggung jawab di satu sisi untuk perencanaan, pengorganisasian, dan di sisi lain untuk memantau dan mengendalikan proses. Selanjutnya adalah sistem engineer atau insinyur sistem, yaitu adalah mereka yang terlibat dalam desain ulang dan implementasi proses. Mereka berinteraksi dengan analisis proses untuk menangkap persyaratan sistem. Selanjutnya yaitu proses partisipan, yang diisi oleh partisipan proses adalah aktor manusia yang melakukan aktivitas proses bisnis sehari-hari. Yang terakhir yaitu grup BPM. Grup BPM bertanggung jawab untuk melestarikan pengetahuan dan dokumentasi ini serta memastikan bahwa mereka digunakan untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setiap organisasi memiliki pengolah, memahami, dan mengelola. Proses ini untuk memastikan bahwa mereka secara konsisten menghasilkan nilai yang merupakan bahan utama. Melalui fokusnya pada proses organisasi mengelola aset-aset yang paling penting untuk kegiatan dan stakeholder penting yang terlibat dalam setiap fase BPM. Sisa buku ini bertujuan untuk menjelaskan banyak dari prinsip dan metode yang digunakan untuk setiap fase tersebut. Terakhir, lanjutan bacaan. Dalam slide ini berisi sumber-sumber dan buku-buku yang dapat kita gunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang BPM. Contoh bukunya dari Paul Harmon dan juga beberapa yang lain seperti Breck et al., Rosman, dan Broker. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dari bab
pendahuluan bisnis proses manajemen. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.